Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nolandro Pranastia dengan NIM 2232090044. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai 5 dimensi bisnis. Pada pembahasan materi yang saya akan jelaskan terdapat 5. Yang pertama yaitu dimensi ekonomi, yang kedua yaitu dimensi etis, yang ketiga yaitu dimensi hukum, yang keempat yaitu dimensi sosial, dan yang terakhir kelima yaitu dimensi spiritual. Penjelasan 5 dimensi. 5 dimensi bisnis yaitu merajuk pada 5 aspek penting yang membentuk keseluruhan aktivitas dan berlangsung sebuah bisnis. Dimensi-dimensi ini harus dikelola secara seimbang agar bisnis bisa berjalan dengan efektif, efisien, dan berkelanjutan. Yang pertama yaitu dimensi ekonomi. Bisnis paling mudah dipahami bila dilihat dari dimensi ekonomi. Dari sudut pandang ini, bisnis adalah kegiatan produktif untuk memperoleh keuntungan dan menjadi tulang punggung ekonomi. Keuntungan dihitung dari penjualan dikurangi harga pokok penjualan dan beban. Dalam akuntansi, beban dianggap sebagai harta yang sudah digunakan atau disebut expired cost. Sedangkan harta yang masih bermanfaat di masa depan disebut sebagai unexpired cost. Tujuan dimensi ekonomi tersebut yaitu yang pertama menjadi organisasi yang menghasilkan keuntungan atau bisa disebut profit oriented. Yang kedua itu bisa memenuhi kebutuhan konsumen secara efisien dan efektif. Yang ketiga yaitu menciptakan lapangan kerja dan berkontribusi terhadap perekonomian. Yang keempat yaitu menjaga kelangsungan hidup atau bisa disebut sustainability atau bisnis jangka panjang. Selanjutnya yaitu dimensi etis. Konsep bisnis bisa dilihat dari dimensi ekonomi, yaitu aktivitas produktif dengan tujuan mencari keuntungan. Sudah sangat jelas dan dipahami oleh hampir semua pihak. Namun bila dilihat dari dimensi etis, bisnis masih menimbulkan diskusi yang diwarnai oleh pro dan kontra. Persoalan pro dan kontra dari dimensi etika ini dapat dimaklumi karena belum semua pihak mempunyai pemahaman yang sama tentang pengertian etika dan ukuran yang tepat untuk menilai etis tidaknya suatu dengan bisnis. Misalnya, keuntungan yang menjadi tujuan bisnis etis atau tidak. Tujuan utama dari dimensi etis ini yaitu pertama yaitu menjaga integritas dan kepercayaan publik. Yang kedua yaitu mendorong keputusan yang adil dan bertanggung jawab. Yang ketiga, membentuk budaya bisnis yang bermartabat dan manusiawi. Dan yang keempat yaitu menjadi landasan dalam menghadapi dilema moral yang diatur hukum. Selanjutnya yaitu yang ketiga, dimensi hukum. Hukum dan etika sama-sama mengatur perilaku manusia, namun berbeda dalam sumber dan sanksinya. Hukum dibuat oleh negara dan bersifat mengikat dengan sanksi seperti denda, ganti rugi, hingga penjara. Etika disusun oleh organisasi profesi dan sanksinya bersifat moral, seperti peringatan atau dikeluarkan dari organisasi. Dimensi hukum yaitu dimensi yang mengharuskan setiap pelaku bisnis untuk menaati aturan hukum yang berlaku dalam menjalankan aktivitas usahanya, yaitu mencakup peraturan yang pertama hukum nasional atau bisa disebut undang-undang. Yang kedua yaitu regulasi industri atau perusahaan. Yang ketiga yaitu perjanjian kontrak, dan keempat sadar profesi. Tujuan tersendirinya dimensi hukum yaitu untuk memastikan bahwa semua tindakan bisnis dilakukan secara resmi, sah, dan tidak merugikan pihak lain. Yang selanjutnya yaitu
Dimensi sosial. Dimensi sosial adalah dimensi dalam bisnis yang menekankan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sosial di sekitarnya. Dalam hal ini, bisnis tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga berperan sebagai bagian dari masyarakat yang harus berkontribusi positif secara sosial. Dimensi ini meliputi yang pertama, hubungan dengan masyarakat sekitar. Yang kedua, keterlibatan dalam sosial. Yang ketiga yaitu tanggung jawab sosial perusahaan atau bisa disebut CSR. Dan yang terakhir, keempat, kepedulian terhadap isu-isu sosial dalam kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Tujuan dari dimensi sosial ini bisa menumbuhkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat, memberikan dampak sosial positif dari aktivitas bisnis, mengurangi dampak negatif seperti polusi, kesenjangan sosial, dan ketimpangan ekonomi, bisa menumbuhkan kepercayaan publik dan reputasi perusahaan. Yang selanjutnya yaitu dimensi spiritual. Dimensi spiritual dalam bisnis adalah dimensi yang menekankan pentingnya nilai-nilai keimanan, moralitas, dan kemuliaan hati dalam menjalankan kegiatan usaha. Dimensi ini menjadikan bisnis sebagai ladang ibadah dan pengabdian, bukan semata-mata untuk mengejar materi. Dimensi ini mengangkat prinsip bahwa bisnis yang benar bukan hanya sesuai hukum dan etika, tetapi juga harus berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, seperti kejujuran, kasih sayang, amanah, dan keadilan. Tujuan dimensi spiritual ini menjadikan aktivitas bisnis sebagai sarana ibadah dan amal, membangun integritas pribadi dan perusahaan berdasarkan nilai keimanan, menjaga bisnis dari sifat serakah, korupsi, dan manipulatif. Yang terakhir yaitu menguatkan tanggung jawab sosial, moral, dan bukan hanya formalitas hukum. Sekian dari saya, apa yang sudah saya presentasikan materi mengenai 5 dimensi bisnis ini, semoga bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.